Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dari DKM Masjid Al-Fathu, kemudian Bapak Kapolres atau yang mewakili, selanjutnya adik-adik pengurus beserta seluruh anggota IRMA. Selanjutnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, datang dari jauh dengan niat man talabal man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan niat jihad, pahala jihad dicatat di sisi malaikat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Judul yang diberikan kepada saya, oleh-oleh dari Maroko, dari tentang salafus soleh. Ada 3 keyword. K kunci, word kata, keyword kata kunci. Pertama, oleh-oleh. Cobalah pejamkan mata lalu sebut oleh-oleh. Apa yang terbayang? Dodol Garut. Oleh-oleh bingkisan, oleh-oleh lain orang, lain budaya, lain oleh-olehnya. Ketika datang orang-orang barat ke negeri kita, mereka mulai masuk ke kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Demak, kerajaan Melayu Delhi di Sumatera Utara, kerajaan Aceh di ujung Sumatera, kerajaan Semenanjung Melaya di Malaysia, Malaka, Terengganu. Apa yang mereka bawa sebagai oleh-oleh ketika mereka pulang ke Belanda? Yang mereka bawa adalah manuskrip. Manuskrip itu apa? Tulisan tangan klasik yang dikenal dengan kitab kuning. Kenapa disebut kuning? Karena kertasnya terbuat dari kertas ubi kayu yang dicetak sedemikian rupa pada masa silam. Lalu warnanya sudah butek, sudah kuning, sudah lama. Itulah yang mengisi koper-koper mereka. Makanya sekarang kalau ada orang sedang penelitian program PhD, Philosophy of Doctor, nulisnya di mana? Leiden University. Kenapa tidak nulis disertasinya di tempat kita? Karena semua oleh-oleh ilmiah itu sudah dibawa oleh mereka ke Belanda. Sampai di Leiden University itu ada satu ruang khusus. Ini untuk kerajaan Demak, ini untuk kerajaan Melayu Riau, ini untuk kerajaan Banjar Kalimantan. Semua bahan-bahannya sudah mereka copy, sudah dalam bentuk PDF. Oleh-oleh yang ada di kepala mereka adalah oleh-oleh ilmiah. Sementara orang kita kalau sudah disebut oleh-oleh, Pak ini ada oleh-oleh sedikit, apa isinya? Kain batik. Salahkah itu Pak Ustadz? Tidak salah. Tapi yang saya maksud, tentu yang dimaksud oleh panitia dengan membuat judul yang sudah di-share ke adik-adik Bapak Ibu sekalian, oleh-oleh yang dimaksud di situ adalah ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu punya orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana saja dia menemukan, memperoleh, mendapatkannya, maka orang beriman lebih berhak untuk mengakui ini punya saya. Misalnya cincin saya hilang, na'udzubillah nih, jangan doakan hilang. Lalu ditemukan oleh seseorang perempuan. Yang menemukannya siapa? Margaret. Dari namanya kita sudah tahu ini orang pasti tidak mandi wajib dan gak sunat. Lalu dia pengumuman, ini saya menemukan cincin warna mata batu biru langit, siapa punya ya? Lalu ketika saya melihat Margaret sedang mengumumkan itu, langsung saya katakan, Margaret itu punya saya, it's mine, itu punya saya itu. Lalu Margaret bertanya, wani piro?
Dimanapun saya ketemu yang punya saya, ya saya mesti ambil, walaupun dari tangan si Margaret. Artinya apa? Kalau ada orang cinta ilmu, walaupun dia orang kafir, ambil ilmu itu. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Dan orang-orang barat itu banyak membawa oleh-oleh yang luar biasa. Pergilah dia ke seluruh negeri Arab, singgah ke Yaman, mampir ke Maroko, masuk ke Mesir, keliling selama 40 tahun. Namanya Theodor Noldek. Akhirnya dia kumpulkan semua manuskrip tulisan Al-Quran. Niatnya jelek. Theodor Noldek keliling negara Arab untuk nyari manuskrip Al-Quran. Dia cuma mau menyatakan argumentasi bahwa antara Quran Yaman dengan Quran Andalusia berbeda susunannya. Antara Quran Irak dengan Quran yang ada di Persia beda susunannya. Yang ini Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tapi yang ini susunannya acak kadut kacau balau. Dia cuma keliling ke negeri-negeri Arab untuk membuktikan argumen dia. Ternyata setelah 40 tahun apa yang terjadi? Quran yang ada di Andalusia, Quran yang ada di Persia, Quran yang ada di Yaman, semua susunannya sama. Jadi apa yang kita ambil dari Theodor? Bukan niat jahatnya, semangat seriusnya Theodor Noldek untuk mengumpulkan manuskrip tulisan-tulisan itu. Jadi kalau adik-adik sedang penelitian di UI, satu jurusan itu namanya filologi. Ilmu yang mengkaji tentang logi, ilmu filologi, ilmu manuskrip. Kalau di Azhar nama mata kuliahnya tahqiq maktud, mengkaji ulang manuskrip-manuskrip kuno. Bagaimana kerajaan Pasundan, ulama-ulama Sunda menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa daerah sehingga difahami orang lain. Adik-adik yang pandai tulis baca Arab tapi bukan bahasa Arab, hurufnya huruf Arab tapi bahasanya bahasa Jawa, bahasanya bahasa Melayu, bahasanya bahasa Sunda, lalu dicetak ulang. Ini teks Arabnya, ini teks Sundanya, ini teks Jawanya, ini bahasa Indonesianya. Itu oleh-oleh untuk apa? Generasi di masa akan datang. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Adik-adik yang rajin menulis, menulislah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya rajin kok nulis. Nulis apa? Nulis status. Tulislah bagaimana suka dukanya belajar. Nanti ketika sampai masanya kau akan jadi orang, lalu tulisan itu akan dinikmati orang banyak. Berapa banyak penulis-penulis di masa lalu hanya sekedar menggoreskan tinta di atas kertas, lalu kemudian 30 tahun di masa akan datang menjadi pengalaman yang amat sangat berharga. Siapa contohnya? Raden Ajeng Kartini. Mungkin dulu hanya sekedar tulisan biasa, tapi sekarang menjadi tulisan emas. Mengapa? Karena sejarah yang masa lalu biasa-biasa saja hari ini menjadi luar biasa. Mari fokuskan bahwa yang disebut dengan oleh-oleh tidak sekedar materi semata, bukan perhiasan, bukan hanya souvenir, tapi oleh-oleh yang sangat berharga adalah oleh-oleh ilmiah, ilmu. Tapi ilmu beda dengan ilmu Arab, dengan ilmu Inggris. Ilmu dalam bahasa Arab ilmun, ain lam mim. Ilmu dalam bahasa Inggris diterjemahkan ilmu knowledge, Knowledge, knowledge. Jangan baca knowledge. Knowledge, apa itu knowledge? Pengetahuan saja. Ada orang yang hebat bicara tentang solat. Solat menurut etimologi, solat menurut terminologi, solat menurut Karen Stenbring, solat menurut bahasa, solat menurut istilah, segala macam seluk-beluk. Solat sejarahnya solat, bagaimana solat diambil di Isra Mi'raj. Ada solat menurut mazhab Hanafi, solat ikhtilaf menurut Maliki, solat. Hebat dia. Ketika presentasi tentang solat, hebat luar biasa. Ketika masuk waktu solat, dia malah nongkrong di warnet. Ketika ditanya, kamu nggak sholat? Saya paham tentang sholat, cuman kalau untuk sholat nantilah. Ini namanya knowledge.
hanya sekedar pengetahuan saja. Makanya jangan heran di sekolah teologi Kristen ada yang namanya mata kuliah Islamologi. Islam bukan sebagai amal, Islam hanya sebagai ilmu saja. Yang mengajarnya itu siapa? Profesor, guru besar, doktor di bidang Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Islam sebagai ilmu, Islamologi. Sama seperti pakar kriminologi dari UI. Pakar dia masalah kriminal. Gimana cara jambret, kalau nanti jambret gimana cara nyobek tasnya pakai silet, yang dipakai itu apakah pisau silet, pisau Inggris atau pisau cutter, nanti memakainya itu gimana, yang diambil itu apa, dia paham. Tapi kalau ditanya, kamu pernah nyopet? Enggak pernah. Itu namanya kriminolog. Jadi kalau adik-adik punya teman ngajinya hebat, majelis sana datang, kajian Habib Anu datang, kajian Ustadz Anu hadir, tapi ibadahnya nggak berubah, itu namanya Islamolog. Sekedar paham pakar Islam, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam. Nah, oleh-oleh adalah ilmu, tapi jangan sebagai knowledge, information, hanya informasi saja, tapi juga sebagai berubah perilaku. Makanya tadi Al-Mukarram menyampaikan duduk di sini langsung. Ini bukan seminar, ini bukan lokakarya, tapi dapat pahala iktikaf. Nawaitu sunnatal iktikaf fi hadzal masjid. Saya niat sunat iktikaf di Masjid Al-Fathu. Bagi yang melafazkan niat, yang enggak mau melafazkan niat cukup dalam hati. Kamu tadi enggak niat? Saya sudah niat. Di mana? In my heart. Speak up, ngomong dong. Yang mau diomongkan niatnya talaffuz berniat. Yang enggak mau diomongkan niatnya sah. Karena malaikat tahu, malaikat mencatat, inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin, mulia dan mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu semua yang kamu lakukan. Selesai oleh-oleh, habis 20 menit. Selanjutnya adalah oleh-oleh dari Maroko. Tulisannya M-A-R-O-K-O, Maroko. Saya ditanya, Ustadz dulu tamat sekolah dari mana? Dari Maroko. Dekat dari Maroke Pak Ustadz. Apa hubungan Maroko dengan Maroke? Maroko tulisan Latinnya, Inggrisnya M-O-R-O-C-C-O, Kingdom of Morocco. Morocco diambil dari kata Marrakesh. Marrakesh adalah sebuah kota bersejarah. Sekarang terletak di kerajaan Maroko, Marrakesh. Tapi yang sebenarnya betul dalam bahasa Arab disebut negeri ini dengan Baladul Maghrib. Maghrib. Nanti setelah selesai sholat asar ini, tausiah, nanti dimaklumkan kita semua akan siap-siap persiapan sholat maghrib. Kenapa disebut dia maghrib? Tenggelam matahari. Negeri itu negeri tempat tenggelamnya matahari. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghrib. Maka negeri yang berada di tepi ujung Afrika Utara, seolah-olah kalau kita tegak di waktu sore melihat samudra Atlantik menelan matahari. Tegak di tepi samudra Atlantik pukul 6 sore menjelang azan maghrib dikumandangkan, seolah-olah matahari itu masuk ke dalam samudra Atlantik. Maka negeri yang berada di sekelilingnya itu disebut dengan Biladul Maghrib. Dulu kalau sudah disebut kata maghrib, aina tazhabu, where are you going? Kamu mau pergi kemana? Uridu an adhaba ila biladil maghrib. Saya mau pergi ke Maghrib. Aku mau pergi ke negeri tempat tenggelamnya matahari. Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia. 5 negeri. Tunisia, Aljazair, Maroko, turun ke bawah Mauritania. Lalu kemudian menyeberang samudra Atlantik sampai ke seberang negeri itu bernama Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak yang nggak connect, nggak nyambung. Tahu Andalusia? Enggak Pak Ustadz. Real Madrid, Barcelona? Tahu Pak Ustadz. Andalusia itulah
negeri tempat tenggelamnya matahari di seberang dari Maroko Maghribi. Naik speed 30 menit, ongkos 30 euro. Negeri pertama setelah Maghrib Maroko adalah Algeciras. Dulu Islam berkuasa di sana selama 700 tahun, 7 abad lamanya. Kalau adik-adik pernah baca kitab tafsir, tadi kamu baca kitab tafsir ya? Ya, tafsir apa? Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi diambil dari kata Cordova. Qurtubi, Cordova. Ustaz, ini ada masjid cantik, memukau, arsitekturnya mantap. Masjid apa namanya? Al-Hamra. Al-Hamra diambil dari kata ahmar. Abyad, putih. Ahmar, merah. Hamra, terbuat dari batu granit yang merah, cantik, memukau, indah, maka disebut masjid itu Al-Hamra. 700 tahun lamanya umat Islam berkuasa, 700 lebih, bukan 700 kurang. Tapi kemudian ketika Islam sampai pada puncak kejayaan, melambung di atas awan, lupa. Biasa, orang kalau sudah sampai pada puncak, lupa. Dan memang sunnatullah, bibit itu tumbuh, pecah, berbatang, bertunas, berdaun, berputik, berbuah, tua, lapuk, tumbang, mati. Islam pernah berkuasa di Andalusia dan kemudian tumbang. Sejarah mencatat yang menumbangkannya adalah seorang perempuan bernama Ratu Isabella. Oleh sebab itu jangan nyanyikan lagi lagu Isabella yang dulu dinyanyikan oleh Amy Search dari Malaysia. Loh, Ustaz kok tahu? Pernah juga nyanyi dulu. Sekarang sudah stop, berhenti. Ratu Isabella sangat kejam. Orang Islam hanya diberi dua pilihan. Kalau kalian mau tetap bertahan di Andalusia, kalian harus murtad. Tapi kalau kalian mau tetap Islam, out. Dicuci bersih. Mahkamah itu taftish namanya. Mahkamah pengadilan. Taftish, diperiksa satu persatu. Bapaknya mana? Ibunya mana? Istrinya mana? Suaminya mana? Anaknya mana? Cucunya mana? Islam, out. Mau tetap bertahan di sini, kamu harus pindah agama. Dan untuk membedakan mana yang Islam, mana yang murtad, mana yang asli Kristen, yang murtad itu diberi topi panjang, tajam ke atas bentuk kerucut. Topi itu disebut dengan topi San Benito, untuk menunjukkan bahwa ini orang pendatang baru, pemain cadangan. Pakai topi San Benito. Itulah yang dibelikan sekarang oleh anak-anak umat Islam, diberi oleh bapaknya. Ibunya yang membeli topi itu untuk dipakaikan ke kepalanya dengan menyanyikan lagu Happy Birthday to you. Jangan lagi pakai topi-topi murtad itu. Lalu kemudian pada malam tahun baru, menyambut 1 Masehi, 1 Januari 2018, anak-anak umat Islam memakai 2 topi pada malam tahun baru itu. Pertama topi San Benito, yang kedua bando yang pakai tanduk malam tahun baru. Mungkin di Bandung tidak ada, tapi di tempat saya ada. Orang pakai 2 tanduk setan, 2 tanduk bando, topeng, boneka yang dipakai di atas. Ini lambang-lambang setan. Kalau bisa di kepala dia pasang, kalau tidak di kepala, di tangan dia pasang. Metal, lambang setan. Makanya mereka adalah menyanyikan musik-musik, lagu-lagu yang digemari oleh setan. Setan masuk ke dalam hati melalui musik-musik setan. Musik-musik membangkitkan hawa nafsu, menyembah setan-setan dengan perantaraan musik-musik setan. Musik heavy metal, musik R&B, musik yang lain sebagainya. Nah, maka ini adalah negeri Maghrib, dan sekarang negeri itu sudah menjadi tidak lagi negeri yang besar kerajaan, tapi sudah menjadi presidensial. Tunisia, Republik Tunisia. Aljazair, Republik Aljazair. Mauritania, Republik Mauritania. 3 presiden. Sedangkan Maroko masih bertahan dengan kerajaan Maroko. Sekarang rajanya namanya Muhammad VI. Muhammad VI ini anak dari Hasan II. Hasan II itu anak dari Muhammad V. Muhammad V itu anak dari Hasan I. Muhammad VI anak Hasan II,
anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Jadi namanya itu aja dibolak-balik. Adik-adik kalau tidak mau ribet ngingat nama, saya pun insya Allah akan nyoba itu. Nama saya Abdul Somad, anak saya Mizyan Hazik. Nanti kalau Mizyan Hazik punya anak, Somad 2. Mizyan Hazik punya anak, Mizyan 2. Mizyan 2 punya anak, Somad 3. Dan nama itu ditempel di dinding induk. Ini ada 4 tiang besar di Masjid Muhammad, Masjid Hasan II, ibu kota kerajaan Maroko. Tulisannya Casablanca, cara membacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca, rumah putih. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, rumah yang putih. Oleh-oleh Maroko. Yang ketiga, salafus salih. Salaf. Sekarang kata salaf populer sekali. Itu kajian orang salaf tuh. Itu ustadz salaf tuh. Ini kawan saya orang salaf nih. Ketika dia ditanya, maksud ente salaf itu apa? Pokoknya salaf aja lah. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Inilah dalil penggunaan kata salaf. Salaf artinya 3 abad pertama dalam sejarah Hijriah. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abadku, abad 1. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, abad 2. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu, abad 3. Maka semua yang hidup di abad ketiga ini disebut dengan salaf. Sedangkan abad 4, 5, 6, 7, 8 sampai sekarang disebut khalaf. Saya dipesankan, nanti Ustadz kalau ceramah di Bandung, Jawa Barat, suaranya jangan tinggi-tinggi. Ini bukan Sumatera. Orang Bandung tuh lembut ngomongnya. Saya pun sudah mau latihan sedikit. Adik-adik sekalian, jadi salaf itu ada 3. Ternyata nggak bisa dibuat-buat. Saya pakai style saja aja lah. 1 abad pertama, abad kedua, abad ketiga, itu disebut dengan salaf. Nah, lalu yang dimaksud semua salaf itu baik? Tidak. Karena tidak semua yang di 3 abad ini sebaik-baik semua orangnya. Maka yang baik itu disebut dengan salafus salih. Makanya Ustadz selalu ceramah, ini menurut tradisi salafus salih. Artinya orang-orang yang hidup di 3 abad pertama, tapi yang soleh-soleh saja. Apa ada orang salaf di Maroko, Pak Ustadz? Ya ada. Beda dengan Indonesia. Di Indonesia dapat dipastikan ulama baru sampai ke negeri kita menurut seminar yang diadakan di Medan, Sumatera Utara, dihadiri oleh Buya Hamka. Islam baru sampai ke negeri kita Nusantara itu abad ke-7 Hijrah. Abad ke-7. Abad ke-7 itu sudah tidak ada salaf lagi. Tapi penelitian belakangan diteliti oleh seorang guru besar di IIU, International Islamic University, namanya Profesor Dr. Naqib Al-Attas. Al-Attas artinya dia bermarga Al-Abbas dari Yaman, tapi kemudian nenek moyangnya merantau ke Bogor, lalu kemudian beliau menjadi guru besar di Malaysia. Dia lebih dikenal dengan orang Malaysia, padahal sebetulnya dia Hadrami, orang yang berasal dari Hadramaut Yaman, lalu kemudian bermigran ke Malaysia dan di sana menjadi guru besar IIU, International Islamic University. Namanya Profesor Dr. Naqib Al-Attas, mendapat gelar doktor dari Cambridge University, London, Inggris, dalam bidang filsafat Islam. Kata beliau, sebetulnya orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera sebelum Nabi Muhammad lahir. Belum Nabi Muhammad lahir, orang Arab sudah sampai ke Sumatera, dan orang Mesir sudah sampai ke Pulau Sumatera hanya untuk mencari pohon bernama kamper. Pohon kamper ini kalau dipotong dahannya mengeluarkan getah. Getahnya itu diambil oleh orang Mesir untuk mengawetkan mayat. Karena mayat yang dipakai kamper ini tidak akan dimakan ulat. Kamper kata mereka, kita menyebutnya kapur.
Kebetulan nama pantainya itu Barus di Sumatera Tengah. Sekarang Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli. Namanya Pantai Barus. Maka kita pun menyebutnya dengan Kapur Barus. Teh manis dikerumuni semut, dikerubungi semut. Gimana supaya semut tidak minum teh manis? Maka dikelilingi oleh kapur barus ajaib. Kamar, lemari pakaian, ada coro, ada serangga. Bagaimana supaya pakai tidak dimakan oleh serangga, coro, kecoa? Maka letakkan kapur barus, kapur bagus ajaib. Sebetulnya itu kapur barus yang diolah dari kamper. Nah, hebatnya orang Mesir, kapur barus itu bukan cuma untuk mengawetkan pakaian, jasadnya awet sekalian. Makanya kalau ada yang mau jasadnya tidak dimakan cacing tanah, makanlah kapur barus. Jadi orang Arab sudah datang ke Pulau Sumatera, ke Pulau Jawa hanya untuk mencari itu. Tapi penyebaran Islam belum ada. Makanya di Pantai Barus ada makam tua, di situ ada batu nisan, ditemukan tulisan nama Fatimah. Fa alif ta mim ta marbutoh, Fatimah. Artinya apa? Orang Arab bernama Fatimah pernah meninggal di Pantai Barus, dikuburkan. Tapi Islam belum menyebar. Kerajaan paling tua yaitu kerajaan Samudra Pasai, nama rajanya Mirasilu. Mirasilu, bukan nama orang Islam, tapi ketika dia sudah masuk Islam, namanya berubah. Itu hebatnya Islam. Islam, kalau orang sudah masuk Islam, namanya berubah menjadi Malikul Saleh. Malik artinya raja, Saleh orangnya soleh. Malikul Saleh, raja yang soleh. Itulah dia raja pertama kerajaan Aceh. Itu pada abad 12 masuk 13. Adapun di Pulau Jawa, yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Wali Songo, itu semua itu abad 14 masuk 15. Kerajaan Demak setelah tumbangnya kerajaan Majapahit. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan ada ulama salafus soleh yang sampai ke Pulau Jawa, mungkin dia punya data, tapi saya mengatakan salafus soleh belum sampai ke kita. Bahwa sudah ada asimilasi budaya, dagang, bisnis, ya, tapi salafus soleh menyebarkan dakwah. Kalaupun mungkin ada, tak tercatat sejarah namanya siapa, yang dia Islamkan berapa orang. Beda dengan Maroko. Di Maroko memang salafus soleh sampai sahabat Nabi, namanya Uqbah bin Nafi. Ain qab ba ta marbutah nun alif fa'in. Uqbah bin Nafi. Jadi sahabat Nabi itu salafus soleh, Pak Ustaz. Ya, sahabat Nabi itu abad 1, abad 2. Maka mereka itu disebut dengan salaf, karena mereka tradisi salafus soleh. Sahabat Nabi jumlahnya 114.000 orang. Menurut Imam Abu Zur'ah, seorang ahli hadis, berkata sahabat Nabi itu jumlahnya 114.000 orang. Yang terakhir meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Abu Tufail, tahun 100 pas. Mudah ingatnya. Nanti kalau adik-adik ditanya, siapakah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia? Abu Tufail, meninggal tahun 100. Terbukti Nabi Muhammad tahu sejarah, tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. La yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada yang tetap hidup di atas muka bumi ini ba'da mi'ati sanah, setelah 100 tahun. Ucapan Nabi terbukti. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ternyata sahabat Nabi yang terakhir meninggal tahun 100 di kota Makkah. Tapi di Irak ada lagi sahabat Nabi yang meninggal sebelum tahun 100. Nama kotanya Basrah, nama negerinya Irak. Kufah di Irak, Baghdad di Irak, Basrah di Irak. Nama sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah adalah Anas bin Malik. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu setelah Nabi meninggal, mereka duduk di taman Raudhah, sholat sunat, zikir, baca Quran, sholat sunat, zikir, baca Quran, sholat sunat, zikir, baca Quran, sampai malaikat maut datang. Bukan begitu. Sahabat Nabi itu orangnya petualang, explorer. Begitu Nabi SAW meninggal,
mereka bertebaran ke permukaan bumi. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11, Nabi meninggal tahun 11, Muharram, Safar, Rabiul Awal, hari Senin tanggal 12 meninggal Nabi. Lalu kemudian Nabi SAW meninggal, sahabatnya berpencar, bertebaran ke atas permukaan bumi. Ada nama sahabatnya Abdullah bin Abbas, sampai berdakwah ke negeri Taif, dari kota Makkah ke Taif. Ada sahabatnya namanya Ammar bin As. Ammar bin As perjalanannya lebih jauh lagi. Dia sampai ke negeri bernama Fustat. Fustat artinya kemah. Sampai dia di Fustat, didirikan satu masjid, masjid tertua di Afrika Utara, atas nama sahabat Nabi, namanya Masjid Ammar bin As. Nama imamnya Syekh Muhammad Jibril, sekarang masih hidup. Masjid Ammar bin As. Adik-adik nanti kalau pergi umrah, sekarang umrah itu pakai plus, umrah plus Masjidil Aqsa, umrah plus Turki, umrah plus Kairo, singgah ke Masjid Ammar bin As, mampir ke Masjid Ammar bin As, masjid tertua di Afrika Utara, untuk mengenang nama sahabat Nabi Ammar bin As. Ammar bin As punya anak seorang laki-laki namanya Abdullah bin Ammar bin As, salah seorang sahabat Nabi yang menulis hadis. Abu Hurairah ngaku, aku memang sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis. Abu Hurairah hafalan hadisnya 5.374 hadis. 5374 5.374 hadis bersarang di kepala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ada orang lain yang hafalannya lebih hebat daripada saya. Siapa itu? Abdullah bin Ammar bin As, yang bapaknya menjadi gubernur Mesir yang pertama pada masa pemerintahan Umar ibnul Khattab. Perjalanan dari Mesir ke Madinah, sekarang kita nyebutnya aja enak. Dari mana? Dari Mesir ke Madinah. Saya dari Kairo ke Mesir, dari Kairo ke Makkah. Dari Kairo naik bis 7 jam sampai ke terusan Suez. Dari Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam baru sampai ke Jeddah. Artinya perjalanan kami 3 hari bis dengan kapal laut baru sampai ke Jeddah. Bayangkan Ammar bin As bisa sampai ke Mesir saat itu, menaiki onta, menyeberang Laut Merah dengan kapal kayu, masirata syahrin, 1 bulan. Jadi kalau ada orang sekarang kerjanya hanya berzikir mengingat Allah, baca Quran, nunggu mati, itu bukan tradisi salafus saleh. Salafus saleh itu adalah bergerilya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena lidahmu, karena mulutmu, karena katamu, khairun, lebih baik, min humurin na'am, daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Dalam riwayat lain dikatakan khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Mereka lah yang mengislamkan Mesir, yang saat itu Mesir menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah sungai Nil, menyembah batu, menyembah hantu. Makanya adik-adik lihat di dinding piramid ada gambar matahari bulat, lalu kemudian ada gambar tangan, karena mereka menyembah dewa matahari yang disebut dengan dewa Ra. Sahabat Nabi sampai, Abdullah bin Abbas pernah sampai ke Mesir, Ammar bin As sampai ke Mesir. Abdullah bin Ammar bin As bahkan mengajar orang Mesir hadis-hadis Nabi SAW. Pada masa pemerintahan Utsman ibnu Affan, pembebasan Afrika Utara, Afrika bagian atas, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Sahabat Nabi yang sampai ke Biladil Maghrib diantaranya adalah Uqbah bin Nafi. Mereka lah yang menyampaikan ini. Lalu kemudian dari generasi pertama ini muncullah generasi kedua yang disebut dengan tabi'in. Paling tinggi Nabi. Apa syarat mau menjadi sahabat Nabi? 3 syaratnya. Laqiyan Nabi, ketemu dengan Nabi. Wa amana bihi, beriman dengan Nabi. Wa mata alal Islam, mati dalam keadaan muslim. Kalau cukup 3 syarat, maka dia sahabat Nabi. Adik-adik sekalian, Aisyah adalah sahabat Nabi. Komplain satu jamaah, Ustadz Somad, ya saya nggak setuju kalau Ustadz mengatakan Aisyah itu sahabat Nabi. Kenapa kamu nggak setuju? Yang benar Aisyah adalah istri Nabi, Pak Ustadz. Saya cerita lain, dia ngomong lain. Yang saya maksud sahabat menurut ilmu hadis, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi,
meninggal dalam keadaan muslim, maka itu sahabat Nabi. Aisyah sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi, Hafsah sahabat Nabi, Ali sahabat Nabi menurut ilmu hadis. Tapi kalau menurut ilmu warisan, Ali menantu Nabi, Fatimah anak Nabi, Aisyah istri Nabi, Abu Bakar mertua Nabi, Hasan Husain cucu Nabi. Tapi semuanya sahabat Nabi, karena mereka cukup 3 syarat: jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dalam keadaan muslim. Memangnya ada orang yang ketemu Nabi tapi tak beriman dengan Nabi? Ada. Siapa namanya? Ada dalam Al-Quran. Adik-adik, bapak ibu tahu semua namanya siapa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab, untuk menjadi sahabat Nabi, dia punya sepertiga ketemu dengan Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka dia tidak disebut dengan sahabat Nabi. Nabi, di bawah Nabi sahabat, di bawah sahabat tabi'i. Tabi'i syaratnya 3: ketemu dengan sahabat Nabi, beriman dengan ajaran Islam, dan meninggal dalam keadaan muslim, maka dia disebut dengan tabi'i. Contoh, Al-Hasan Al-Basri. Banyak sekali nama orang Indonesia Al-Hasan Al-Basri. Menteri Hasan Basri Durin, Ketua MUI Republik Indonesia Kiai Haji Hasan Basri. Mungkin di antara adik-adik pun ada namanya Hasan Basri. Cuman sekarang orang malu punya nama Hasan Basri. Nama kamu siapa? Bram. Al-Hasan Al-Basri tabi'i, karena dia belajar kepada sahabat Nabi. Hasan Basri murid langsung dari sahabat Nabi yang ada di kota Basrah, yaitu Anas bin Malik. Maka sahabat Nabi yang punya murid-murid sekalian, muridnya itu disebut dengan tabi'i. Maka di Maghrib, negeri Maroko, bertebaranlah tabi'i. Setelah tabi'i. Sekarang kita baca kitab hadis namanya Muwatta, ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Imam 4 mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Imam mazhab yang kedua Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah. Makamnya di pemakaman Baqi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Imam mazhab yang ketiga Syafi'i, meninggal tahun 204. Makamnya di Mesir. Ada satu tempat namanya Masjid Imam Syafi'i. Di samping masjid itu sekarang perluasan masjid masuk ke dalam areal masjid, Masjid Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali, makamnya di Baghdad, Irak. 4 imam besar, salah satu dari imam besar ini adalah Imam Malik bin Anas, masyhur populer dengan nama Maliki. Nama kitab hadisnya Muwatta. Lebih tua dari Sahih Bukhari, lebih tua dari Sahih Muslim, lebih tua dari Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Namanya Muwatta. Nama penulisnya Imam Malik, Muwatta Malik. Dan Imam Malik menulis kitab Muwatta yang kita baca sekarang, dicetak di penerbit Darul Fikri Beirut, yang dicetak di Darul Hadis Mesir. Itu semuanya diriwayatkan oleh orang Maghribi bernama Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Karena Imam Malik punya riwayat Muwatta 14. Saya Ustadz Abdul Somad, ceramah saya diriwayatkan oleh murid-murid yang hadir ini dengan periwayatan macam-macam. Ada yang periwayatan Panasonic, ada yang periwayatan Sony, ada yang periwayatan Samsung. Maka banyak versi, banyak riwayat. Loh, kok bisa beda-beda riwayat? Ya majelisnya kan banyak. Ada riwayat dari Jakarta, yang kebetulan waktu saya tausiah di Jakarta dia dengar riwayat saya. Ada yang kebetulan di Bandung, Kabupaten Bandung. Ada yang kebetulan besok di kota Bandung. Maka banyak riwayat. Salah satu riwayat dari 14 riwayat kitab Muwatta Malik adalah oleh-oleh dari Maghribi Maroko, yaitu riwayat Muwatta Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Adapun masalah perbuatan, maka semua kalangan salaf mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bergelar dengan salafus saleh. Tradisi yang sampai hari ini yang bisa kita ambil dari Maghribi Maroko itu apa? Program ngapal Quran untuk anak-anak kecil. Makanya didirikan namanya Darul Quran. Darul artinya rumah, Quran rumah Quran. Sekolah non formal. Sore-sore menjelang asar ke azan maghrib, anak-anak bawa lauh namanya. Lauh adalah semacam triplek tapi terbuat dari batu tulis.
Adik-adik saya yakin tidak ada yang pernah menulis di batu tulis. Tapi untuk emak kita, ayah kita, kakek kita mungkin pernah belajar di batu tulis. Dia bisa ditulis, tapi nanti bisa dihapus, hilang. Besok ditulis lagi, dihapus. Semacam whiteboard. Tapi ini yang tradisional punya. Dan anak-anak di Maroko itu belajar dengan menggunakan lauh. Untuk apa? Mudah menghafal. Teknisnya, guru membacakan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Murid ikut semua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Quran itu turunnya bukan kertas. Quran turun bukan dalam bentuk batu yang melayang-layang. Quran adalah suara. Suara Jibril didengar Nabi Muhammad, suara Nabi Muhammad didengar sahabat, suara sahabat didengar tabi'i, suara tabi'i didengar tabi'i, sampailah ke guru kita dan kita mendengar suara itu. Maka metode ini sampai hari ini masih berjalan. Namanya metode talqin. Guru membaca, murid mendengar. Enggak ada pakai tulisan. Dengar. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tajwid nanti belakangan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lalu kemudian setelah dia baca ditulis di lauh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pertama dia lihat. Connect di kepalanya, dia lihat di mata, dia ingat di hati. Pertama lihat, hapus sedikit. Tapi bayang-bayangan tulisan masih ada. Hapus masih ada. Sampai akhirnya tulisan itu hilang, terhapus sama sekali. Tulisannya hilang, tapi di kepala tetap ada. Metode menghafal Al-Quran sampai hari ini masih tetap terjaga. Jadi kalau ada yang studi banding metode menghafal Quran, ini salah satu yang bisa diambil dari negeri Maghribi sampai hari ini menulis di batu tulis. Dan memang zaman Nabi SAW Al-Quran ditulis di 3 tempat. Pertama, tulang onta. Yang kedua, batu yang ceper. Yang ketiga, pelepah korma. Pelepah korma itu pangkalnya lebar, dipotong, itu bisa ditulis ayat Quran. Yang kedua, tulang onta. Tulang onta pada bagian pundak itu lebar, jemur kering, itu bisa untuk alat tulis. Dan batu tulis. Sampai hari ini masih mereka pakai metode itu baik. Kalau kita tidak punya batu tulis, mungkin pengganti batu tulis whiteboard bisa. Dan saya setiap ditanya, Ustadz, gimana cara menghafal yang baik? Pertama, hafal. Kalau saya pribadi, pagi, subuh, menjelang sholat subuh atau setelah sholat subuh, karena otak kita masih fresh, masih segar. Hafal dulu. Setelah selesai itu, tulis. Ambil whiteboard kecil, tulis. Kalau kita menghafal, cepat. Tapi ketika dibaca pelan, hilang. Dengan menulis, sekali menulis, kualitasnya bisa 10 kali hafalan cepat. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu disuruh jadi imam maju ke depan, tabarakallah. Hilang dia. Karena baca cepat dengan baca pelan beda. Tapi ketika orang menulis, maka menulis itu pelan. Tabarakalladzi. Makanya ujian Al-Azhar ada ujian tulisan. Pertama, hafal. Yang kedua, tulis. Yang ketiga, ingat baik-baik. Kalau dia ayat Quran, baca dalam solat. Solat qabliyah subuh, solat qabliyah zuhur, solat ba'diyah zuhur, solat du'a, solat qabliyah asar, solat qabliyah maghrib, solat ba'diyah maghrib, solat qabliyah isya, solat ba'diyah isya, solat witir sebelum tidur. Kalau witirnya sebelum tidur, solat tahajud malam. Diulang-ulang bacaan. Kalau ayat Quran, hadis jangan dibaca dalam solat. Oleh sebab itu, tapi yang tidak kalah penting adalah syakautu ila waqi'in, aku melapor kepada Waqi'. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Waqi'. Saya melapor kepada Waqi'. Su'a hifzi, hafalan saya error, kacau. Fa arsadani ila tarkil ma'asi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Waqi', tinggalkanlah perbuatan maksiat. Li'anna al-ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Allah tidak akan berikan cahaya, pencerahan, the likeness kepada orang yang banyak berbuat maksiat. Oleh sebab itu tinggalkan perbuatan maksiat. Alhamdulillah di Masjid Al-Fathu ini yang hadir saya lihat anak-anak muda semua, luar biasa.
Anak muda, semangat. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan Jawa Barat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena anak muda harapan, kata Presiden Soekarno, engkau berikan anak-anak muda kepadaku, maka aku akan goncangkan negeri ini. Makanya saya pun bangkit semangat ceramah ini karena anak-anak muda semua. Coba kalau isinya orang-orang tua, mungkin judulnya pun berubah. Adapun kajian kita adalah bagaimana salafus soleh menghadapi sakratul maut. Tapi hari ini justru masalah menuntut ilmu, masalah menulis manuskrip, masalah berpetualang menyampaikan Islam sampai ke negeri bernama Maghrib di tempat tenggelam matahari. Hebatnya perjuangan mereka, dan itulah yang tidak putus dengan kematian. Sampai hari ini ada orang yang sholat di Maghribi, di Maroko, Aljazair, Tunisia, Mauritania, maka pahalanya mengalir kepada Uqbah bin Nafi, mengalir kepada tabi'in. Hidup harus cerdas, cermat, cerdas, smart. Ini sekarang ada namanya smartphone. Phone-nya yang smart, orangnya nggak smart. Kita harus smart beramal. Sudah tahu umur pendek, beramal rajin, tapi yang bisa mengalir sampai mati. Yang punya uang, beli tanah wakaf 500 meter. Tidak punya duit 500 meter, 500 ribu untuk semeter. Pembebasan tanah masjid 500 ribu 1 meter. Saya beli 1 meter. Untuk apa? Orang sholat. Nih, wakaf masjid ini tidak putus sampai selamanya. Idza matal insan, kalau ada orang mati, inqata'a, putus amalnya. Illa, kecuali 3. Salah satunya adalah yang tak putus dengan kematian. Metode menghafal Quran sampai hari ini tak putus dengan kematian. Lalu apa yang diajarkan salafus saleh ke sana? Majlis hadis. Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi tinggal di Maghrib, Andalusia. Dia sudah mendengar hadis itu dari gurunya. Tapi dia merasa tidak, saya kok rasanya kurang sreg ya. Saya mau ketemu langsung dengan Imam Malik. Waktu itu Imam Malik masih hidup di Madinah. Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah hanya untuk mendengarkan hadis langsung dari Imam Malik bin Anas. Inilah yang disebut dengan ittisalus sanad. Sanadnya bersambung langsung dari Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi sampai kepada Malik bin Anas. Saya naik pesawat dari Casablanca ke Jeddah 6 jam. Bayangkan Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi berapa bulan naik onta dari Maghrib sampai Maghribnya dia bukan Maroko sekarang, Andalusia, Spanyol. Dari Maghrib Spanyol nyebrang Laut Merah, lalu menyeberang Samudra Atlantik, lalu kemudian terus menelusuri Afrika Utara, menyeberang Laut Merah, baru sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hanya ingin mendengarkan hadis dari Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179. Kenapa riwayat dia yang dipakai? Riwayat Al-Qanabi kenapa dipakai tapi sedikit? Kenapa yang dipakai riwayat Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi? Karena riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi adalah last edition. Setelah Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi mendengar dari Imam Malik bin Anas, dia tuliskan, meninggallah Imam Malik bin Anas. Subhanallah, tulisan tangan manuskrip kitab Malik bin Anas yang bernama Muwatta masih ada di Maroko sekarang, tempatnya Khizanah Malakiyah. Adik-adik yang nanti punya umur panjang, rezeki murah diberikan Allah, sampai ke negeri Maghrib, cari namanya Khizanah Malakiyah, tempat pengumpulan manuskrip kuno. Kalau kita sentuh kertasnya berubah menjadi debu karena sebagiannya sudah lapuk. Kertas ini tak lama tahan, ini tak lama tahan. Kalau kena air bisa berubah, mungkin sekian puluh tahun berubah menjadi tepung. Fotokopi, adik-adik yang suka memotokopi buku yang difotokopi 10 tahun itu kabarnya tintanya akan hilang, maka belilah buku yang asli. Oh, jadi maksudnya buku Ustaz nggak boleh difotokopi? Boleh, tapi buku fotokopi tintanya akan copot dan lain sebagainya. Bagaimana dengan manuskrip kuno bisa sampai hari ini ada di perpustakaan Khizanah Malakiyah Kerajaan Maroko? Ternyata mereka cerdas. Manuskrip itu difoto, dirobah menjadi PDF, maka disebut dengan pustaka digital. Jadi anak-anak yang sedang mau menulis disertasi, skripsi, mau penelitian, tinggal datang saja ke perpustakaan digital, tanya penjaganya, saya sedang meneliti manuskrip Muwatta Imam Malik, umurnya berapa? 1200 tahun yang lalu. Mana bukunya? Ada. Tinggal klik layar screen, tinggal klik touch screen, langsung nampak, kelihatan, di print, cetak, selesai, dapat. Saya menyangka di tempat kita perpustakaan sudah canggih. Saya pun pergi ke salah satu perpustakaan. Saya tanya, Mbak, sama penjaganya,
saya mau cari manuskrip tulisan-tulisan lama ulama Nusantara. Di ruangan mana ya? Terus dia nanya ke saya, Pak, manuskrip itu apa? Saya mau cari manuskrip, dia malah nanya saya balik. Artinya akhirnya lama-lama saya dapat juga katalog manuskrip. Judul kitab jumlah halaman sekian, ditulis menurut gaya Arab ini, letaknya di rumah Pak Anu. Loh, manuskrip kok letaknya di rumah Pak Anu? Ternyata orang kita yang punya penyimpanan manuskrip warisan kakek buyut nenek moyangnya itu disimpan, diikat pakai kain putih, digantungkan di atas atap. Nanti kalau diambil jinnya datang katanya. Kebetulan ada seorang peneliti dari Jakarta meneliti di salah satu daerah. Katanya di situ ada manuskrip kuno. Lalu dia tanya, Pak, ya kabarnya menurut info-info Bapak punya manuskrip buku klasik di sini ya? Ya, saya punya. Mana bukunya Pak? Ada di atas atap. Boleh kami tengok? Oh, nggak boleh dibuka. Nanti kalau dibuka roh leluhur ngamuk. Tolonglah Pak, ini penelitian saya sedang nulis disertasi S3, kata sahabat ini. Oke lah. Akhirnya dia manjat ke atas atap rumah, dibuka. Itu pun pakai mantra-mantra. Buka. Setelah dibuka mau dipoto. Nggak boleh dipoto. Tolonglah Pak, saya mau pulang ke Jakarta, gimana bahannya? Oke, foto. Setelah dipoto bawa pulang. 3 hari sesudah itu anak bapak itu meninggal. Langsung dia salahkan, ini gara-gara manuskrip dibuka anak saya meninggal. Artinya keyakinan, makanya susah untuk mengkodifikasi, untuk membuatkan perpustakaan digitalisasi. Alhamdulillah sampai hari ini tradisi mengajarkan hadis itu sampai ada. Makanya muncullah ulama hadis dari negeri Maghrib. Siapa namanya? Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, yang terkenal dengan keluarga Siddiqiyah. Kebetulan ada salah seorang orang kaya, rumahnya banyak, vilanya hebat. Lalu salah satu vilanya itu dia wakafkan ke salah seorang raja Maroko bernama Raja Hasan II. Raja Hasan II, ya, saya punya villa rumah besar nih. Untuk apa saya mati meninggalkan rumah besar? Mati tidak ada gunanya, rumah tidak akan dibawa mati. Jadi kalau gitu gimana? Saya mau wakafkan rumah ini sebagai tempat belajar hadis. Maka rumah itu diterima oleh Raja Hasan, didirikanlah lembaga itu bernama Darul Hadis Al-Hasaniyah. Kenapa di ujungnya ada Al-Hasaniyah? Untuk mengambil nama Raja Hasan. Darul Hadis Al-Hasaniyah, letaknya di Rabat. Artinya apa? Di sana diajarkan tradisi belajar hadis sampailah ke zaman sekarang. Tidak ada belajar fikih, tidak ada bahasa Arab, tidak ada. Pokoknya di sana hanya belajar hadis saja. Loh, gimana orang bisa belajar hadis kalau nggak belajar bahasa Arab? S1 sudah belajar bahasa Arab, karena dia hanya S2 saja. Setahun menerima siswa 20 orang, 15 orang berkebangsaan Maroko, yang 5 terserahlah dari mana saja. Yang penting mau mendaftar. Saya mendapat beasiswa tahun 2004. Saya angkatan 2004 masuk ke Darul Hadis. Semuanya isinya orang Maroko dan beberapa orang Afrika. Maka ketika syekhnya masuk ke dalam, dia lihat, nih siswa baru kita syekh. Oh, ada makhluk yang aneh itu di belakang. Tahun 2004, kemudian saya selesai di akhir 2006, karena dia hanya belajar 2 tahun saja untuk program S2. Nah, ini beberapa yang dapat saya sampaikan tentang sejarah salafus soleh. Tadi saya awali pukul 4, sekarang pas jam 5. Di mana-mana saya menyampaikan tausiah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Mungkin ada kata-kata tak berkenan di hati. Selanjutnya, apakah ada tanya jawab atau tidak? Saya kembalikan kepada moderator atau protokol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.